أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, Sahibul Bait Ibu Hajah Nasuha yang saya hormati, dan juga keluarga besar Abah Rory yang saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu, untuk hadir di dalam sebuah aktivitas dan amal yang sangat mulia, karena di dalamnya kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga banyak menyebut dan bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah majelis yang juga di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan saya, harapan kita semuanya, hadirnya kita di tempat ini menjadi sarana, menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sarana serta wasilah kita diberikan keistiqomahan di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan menjadi sarana bagi kita menuju jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisa umur yang Allah berikan, kita betul-betul serius mencari jalan keselamatan. Terutama betul-betul kita harus menyempurnakan misi dakwah Rasulullah SAW. Dalam arti bukan belum sempurna, tapi saya maksud adalah misi dakwah Rasulullah adalah sebagaimana yang beliau sabdakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak yang paling utama dan pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang saya maksud menyempurnakan itu adalah menyempurnakan diri kita masing-masing, bagaimana membaguskan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan tauhid. Kalau kita saja sering membahas, sering mengkaji, dan sering diperintahkan atau dianjurkan untuk berakhlak kepada sesama manusia, maka tentunya berakhlak kepada Allah Sang Pencipta harusnya lebih utama. Hablum minallah tentu harus didahulukan dan harus diutamakan daripada hablum minannas. Maka akhlak kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membersihkan diri kita dari segala jenis dan bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan telah mengotori dan menodai tauhid, bahkan menodai fitrah manusia, dan syirik ini betul-betul sikap dan sifat buruk serta akhlak yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita saja menuntut kepada seseorang untuk setia kepada kita,
ketika kita memberikannya berbagai fasilitas, maka bagaimana pula Allah yang telah memberikan kehidupan, Allah yang memberikan fasilitas-fasilitas, maka tentunya akhlak buruk jika kita menduakan atau memalingkan pengabdian dan penghambaan kita kepada selain Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ngaji tauhid ini sangat penting sekali, ya, karena ini merupakan adab dan akhlak kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid adalah pondasi agama ini dan pondasi serta ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Nah, maka dari itu sangat penting. Dan lawannya yaitu syirik adalah sesuatu yang merusak sekali, sangat berbahaya sekali, karena syirik adalah kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, dosa yang terbesar yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengkaji kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, memfokuskan diri belajar tentang tauhid dan lawannya, yaitu syirik dengan segala bentuk dan jenisnya. Pada malam hari ini kita lanjutkan bab baru. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang pentingnya berdakwah kepada tauhid, ya, dan juga keutamaan dakwah. Masuk ke halaman yang ke-80, yaitu babu tafsirit tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi tafsir artinya penjabaran, ya, dari kata fassara yufassiru tafsir, artinya penjabaran, penjelasan dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Wa qaulullahi ta'ala ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Di awal bab ini penulis menulis satu ayat dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57. Ya, sebelum saya jelaskan di kitab ini, saya tambahkan dulu penjelasan dari saya. Surat Al-Isra ayat 57. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa manusia dan begitu pula makhluk Allah yang lainnya terjadi juga di dalam surga dan di atas kerajaan langit. Ya. Dosa yang dilakukan di dalam surga adalah dosanya Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika Allah larang untuk mendekati apalagi memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa fi malakutis sama, dosa di kerajaan langit, dosa yang dilakukan oleh iblis ketika dia membangkang, tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan dilanjutkan dosa iblis, setelah membangkang dia juga melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Dia memiliki sifat hasad kepada Nabi Adam. Dia merasa senior, lebih dulu diciptakan, tapi Adam berikutnya, tapi kok dihormati. Maka ada hasad dalam diri iblis. Sudah menolak perintah Allah, ada iri, hasad, disambah lagi dengan adanya takabur. Allah menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka terkumpullah beberapa dosa iblis. Yang pertama membangkang kepada Allah, yang kedua hasad, yang ketiga takabur, akhirnya dia dicap menjadi orang yang kafir. Nah, maka ini dosa-dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah. Yang pertama Nabi Adam dan istrinya, yang kedua adalah iblis.
Setelah semuanya diturunkan ke muka bumi ini, Allah menyebutkan semuanya, qulnah bitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya ke bumi ini. Maka iblis diturunkan derajatnya, tadinya menjadi makhluk yang dekat dengan Allah di kerajaan langit, diturunkan. Yang tadinya dia itu makhluk yang tinggi jadi rendah, yang tadinya dekat dengan rahmat Allah menjadi dilaknat, yang tadinya iman kepada Allah jadi kafir. Nabi Adam setelah melakukan dosa itu, walaupun beliau sudah bertaubat, tetap Allah turunkan derajatnya jadi di dunia ini. Dari surga yang penuh kelezatan, kenikmatan, full fasilitas, diturunkan ke dunia yang penuh kesulitan. Dan Nabi Adam diturunkan di India, sementara Ibu Hawa diturunkan di pantai Jeddah, ya, di Arab Saudi. Bisa kita sedikit membayangkan betapa susahnya Nabi Adam, ya. Kesusahan itu kenapa? Yang pertama, karena orang itu kalau habis enak dikasih nggak enak, lebih nggak enak, ya. Ini kulo kali panjenenganku wis tuwuk soro, ya, sudah biasa susah, ada kesusahan menter, nggak terasa. Nah, Nabi Adam di surga yang tadinya enak jadi tidak enak, berat sekali. Waktu di surga ketika ingin memakan buah, beliau tinggal petik dan buah itu mendekat di atas kepalanya, tidak usah manjat, tidak usah gutik-gutik, ya, tinggal metik. Kemudian setelah dipetik muncul lagi penggantinya yang baru, dan buahnya kualitas super, namanya sama dengan di dunia. Misalkan buah durian atau duren, namanya sama, rasa kualitasnya beda. Nah, tapi di dunia Nabi Adam, dalam riwayat Ibnu Abbas, ketika beliau ingin makan, terasa lapar, setelah diturunkan ke bumi terasa lapar, beliau ingin makan, maka malaikat Jibril diutus oleh Allah, ajari Adam membikin alat pembajak tanah. Harus bikin bajak tanah dulu. Berapa lama itu ya? Setelah jadi, diberi 2 ekor kerbau untuk menarik bajak ini. Harus membajak tanah dulu. Setelah tanahnya dibolak-balik berhari-hari, sudah berkeringat, kepanasan, terus dikasih biji gandum oleh malaikat Jibril, ditanamlah gandum itu, disirami, nunggu sampai tumbuh. Berapa lama? Setelah tumbuh, muncul buahnya, sekian lamanya, mau dimakan oleh Nabi Adam, kata malaikat Jibril, tunggu dulu Adam, sabar. Kamu petik dulu, panen dulu, dipanen. Setelah dipanen, kemudian mau dimakan, tunggu dulu Adam, sabar. Kamu tumbuk dulu, ditumbuk. Nah, setelah jadi tepung mau dimakan, belum, ya. Kamu nyalakan api, bikin adonan, kemudian tepung itu diadon, dijadikan roti. Saat akan dimakan, sebentar tunggu dulu, kamu puasa sampai maghrib. Nah, begitu habis maghrib baru makan. Bandingkan dengan di surga tadi, tinggal petik gratis, enggak susah-susah. Nah, Nabi Adam susah, kenapa? Karena dari kehidupan yang mapan, yang serba enak, jadi berat di dunia ini, berat. Yang kedua, dipisahkan lagi. Kalau di surga bersama istrinya, di dunia dipisah. Nah, dan tragisnya lagi, ketika dipisah ini nggak ada orang yang bisa ditanyain. Mau nanya siapa ya? Nun sewu ningali bojo kula napa boten lah. Nanya sama siapa ya? Nabi Adam sama Ibu Hawa cuman berdua ya. Mau nyari warkop apalagi, nggak ada ya, serba sulit. Nah, singkat cerita bertemulah keduanya, konon kabarnya di Jabal Rahmat ya, ketemu dengan penuh kerinduan tentunya, masya Allah, nggak ada lagi. Jadi betul-betul kalau istilah dunia milik berdua itu ya Nabi Adam sama Ibu Hawa. Nah, kalau sekarang kan milik banyak orang. Nah, cuma ngakui aja. Nah, setelah itulah dimulai kehidupan babak baru. Nabi Adam punya putra putri ya, berkembang semakin banyak. Dan para ulama diantaranya riwayat dari Ibnu Abbas, dari Qatadah, bahwa selama kurun 10 generasi, ini versinya dari Ibnu Abbas, 10 generasi dari mulai Nabi Adam
generasi pertama, punya putra, ini generasi kedua, cucunya generasi ketiga, terus buyutnya generasi keempat, terus apa maling tuh? Canggah, gantung siwur, apalah istilahnya. Namanya banyak gitu ya. Ya, sampai 10 generasi. Kata Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan ayat kana nasu ummatan wahidah. Dulu itu manusia itu ummatan wahidah, umat yang satu. Maksudnya ini ada dua penafsiran, tapi penafsiran yang benar, ummatan wahidah itu umat yang satu, artinya sepakat seluruhnya bertauhid, seluruhnya menggunakan syariat Allah, seluruhnya beragama Islam. Tidak ada orang yang ingkar sama sekali. Itu berlangsung sampai 10 generasi. Nah, sebagian pendapat ulama diantaranya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kurun dari Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh itu 1000 tahun. Selama 1000 tahun manusia bertauhid semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis tadi kan nggak tinggal diam. Oke Adam, saya sama kamu dan istrimu turun ke dunia ini, tapi belum selesai urusannya. Ya. Karena apa? Kalau saya, kata iblis, sudah dicap pasti masuk neraka. Bagaimanapun tidak bisa selamat. Saya itu masuk neraka. Saya dan syaitan, ya keturunannya, semuanya masuk neraka. Sementara kamu ada dua kemungkinan. Kamu dan keturunanmu bisa ke surga, bisa ke neraka. Maka saya tidak terima kalau kamu dan anak keturunanmu kembali ke surga. Maka sejak itulah iblis dan bala tentaranya menggoda Nabi Adam, anak-anaknya, dan juga seterusnya sampai hari kiamat. Nah, setelah Nabi Adam turun ke dunia, dosa pertama yang dilakukan manusia, memang mereka bertauhid, tapi ada dosa pertama yang dilakukan manusia, yaitu dosa yang dilakukan oleh Qabil ketika membunuh Habil. Ya, dalam hadis Bukhari, Rasulullah menyatakan, setiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini sepanjang sejarah manusia, kalau ada orang dibunuh secara zalim, maka pembunuhnya berdosa dan dosanya ditanggung oleh Qabil. Ya, berapa juta kasus pembunuhan sepanjang sejarah manusia, semuanya ditanggung Qabil selain pelakunya sendiri. Kenapa? Karena inilah bahayanya orang kalau memulai satu perbuatan jelek, ketika pengikutnya melaksanakannya, dia akan menanggung dosanya tanpa mengurangi dosa yang pelakunya. Begitu pula yang berkaitan dengan kebaikan. Maka Qabil akan menanggung dosa setiap orang yang melakukan pembunuhan secara zalim. Nah, ini dosa yang pertama di muka bumi. Namun secara umum manusia bertauhid kepada Allah, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang kafir, tidak ada yang syirik selama 1000 tahun. Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, iblis dan bala tentaranya itu begitu telaten sabar, nunggu sampai 1000 tahun, biarkan mereka bertauhid di bawah pengawasan Nabi Adam, dan juga anak-anaknya sudah ditanamkan tauhid kuat. Tapi bukan berarti iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya diam. Mencari cara bagaimana manusia ini tidak selamat. Dan perkara yang paling besar di sisi Allah dari perbuatan dosa adalah syirik. Nah, gimana caranya supaya orang itu tidak menyembah Allah? Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, caranya itu rapi sekali. Ya. Iblis tidak membisikkan kepada manusia, sembahlah aku atau sembahlah anak keturunanku, tidak. Tidak langsung sembah itu matahari, sembah rembulan, sembah gunung, tidak. Akan kelihatan sekali, wong Tuhan saya Allah, kok kenapa harus nyembah matahari, rembulan? Tidak mau orang. Nah, begitu halusnya syaitan, iblis ini menunggu sampai 1000 tahun, 10 generasi. Kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebelum beliau diutus, ada 5 orang tokoh agama, 5 orang soleh, yaitu yang bernama Wad, Suwa, Yaghus, siapa lagi? Ya'uq, Nasr. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Nuh, wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wa yaghus wa ya'uq wa Nasr. Jadi ada 5 orang soleh, kalau sekarang mungkin kiai gitu ya, semacam ulama gitu ya, kiai, ulama, orang soleh.
Ada 5 orang kiai, ya, orang solih, ahli ibadah, berilmu, jadi teladan bagi masyarakatnya, menebarkan kebaikan. Orang begitu senang bersama mereka 5 orang ini, sangat dihormati, sangat ditokohkan. Dan ternyata kesempatan itu datang bagi iblis. 5 orang tokoh suci yang disucikan ini meninggal dalam waktu yang berdekatan, 5-limanya. Alangkah terasa kehilangan sekali waktu itu umat manusia waktu kehilangan 5 orang ini. Maka dimakamkanlah 5 orang ini. Nah, kemudian karena ini tokoh, makamnya jangan dikubur begitu saja, dibuatkanlah bangunan masing-masing untuk setiap kuburannya, lalu dibuatkan patung masing-masing di sebelah kuburannya. Nah, setan membisikkan, buatkan patung, ini kan orang soleh, buat kenang-kenangan. Tuh, kan halus sekali Pak ya. Orang mikirnya, apa salahnya saya bikin patung? Diingat-ingat wajahnya, manggil tukang bikin patung, dibikinkan mirip, ditaruh di sebelah kuburannya. Nah, tujuannya apa? Sebagai monumen, kenang-kenangan, supaya nanti anak keturunan kita, kata mereka, melihat ini loh orang soleh dulu, kalian contoh, ini wajahnya seperti ini, badannya seperti ini ada patungnya, kalian harus meniru orang ini soleh. Nah, maka syaitan menunggu dengan sabar satu generasi, hanya menjadikannya sebagai monumen. Kemudian generasi berikutnya, anak-anaknya sudah mulai ada perubahan, ya. Kalau tadinya cuma kenangan, lambat laun dimuliakan patungnya. Nah, setelah itu generasi ketika mereka jauh dari agama, disitulah syaitan membisikkan, kamu jadikan dia perantara antara dirimu dengan Allah. Kalau kamu ada keperluan apapun, minta kepada mereka supaya mereka minta kepada Allah. Jadi bukan semata-mata menyembah patungnya, tapi menurut mereka ini kan orang-orang soleh, dekat sama Allah, kita minta kepada mereka supaya mereka menghubungkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cikal bakalnya kesyirikan di muka bumi ini. Jadi sebenarnya halus sekali godaan syaitan itu. Diiming-iming dengan orang soleh, kita memang wajib untuk memuliakan orang-orang soleh, para kiai, gitu ya. Tapi akhirnya dipalingkan oleh syaitan, dikultuskan, jadi akhirnya jadi sesembahan dan juga dijadikan wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal mulanya kesyirikan. Maka Allah mengutus Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Pendapat yang terkuat, Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari, hadis tentang syafaat yang panjang, nanti di hari kiamat setelah manusia berbondong-bondong bertemu Nabi Adam untuk menghadap Allah, Nabi Adam menolak, lalu mereka bertemu Nabi Nuh dan mengatakan, anta awwalu man ursila ila ahlil ard. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan Nabi Idris? Kan Adam, Idris, Nuh. Pendapat yang terkuat, Nabi Idris adalah Nabi Bani Israel, bukan di zamannya setelah Nabi Adam. Berbagai riwayat banyak menjelaskan bahwa setelah Nabi Adam, terus manusia bertauhid kepada Allah, muncul kesyirikan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga disitulah diutusnya Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwalah Nabi Nuh siang dan malam, secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Tidak capek-capeknya beliau berdakwah kepada tauhid, mengembalikan manusia supaya menyembah Allah saja. Sampai beliau berumur 950 tahun. Ya, umur Nabi Nuh dalam Al-Qur'an dijelaskan 950 tahun. Panjenengan napa kepingin umur segitu? Ya Allah, umur 90 itu pun loro kabeh ya. Wis pikun loro kabeh, jarene wis mangan guru mangan. Pegel kabeh ya. Tapi manusia dulu panjang-panjang umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Ya, di dalam buku-buku sejarah
Dijelaskan Nabi Ibrahim berumur 400 tahun, Nabi Hud 200 tahun, panjang-panjang umurnya. Ya, umatnya juga mengikuti. Ya, kalau umatnya Rasulullah ya umurnya juga seperti umurnya Rasulullah, paling banyak antara 60 sampai 70. Ya. Nah, kembali Bapak Ibu jamaah sekalian, maka sebenarnya asal atau asli manusia itu bertauhid, syirik itu datang kemudian, bukan pembawaan manusia dari sananya, enggak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, bertauhid. Nah, jadi kesyirikan itu muncul di kemudian hari, muncul dari faktor eksternal, dari luar, bukan dari diri manusia sendiri. Muncul pertama kali kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, di mana mereka menyembah 5 patung tadi, dan setelah patung ini terseret oleh banjir bandang, jadi banjir bandangnya itu menutupi seluruh permukaan bumi. Gunung yang tertinggi tenggelam, berarti yang di bawahnya habis semua, termasuk binatang-binatang. Makanya Nabi Nuh diminta untuk mengumpulkan binatang-binatang itu, setiap binatang satu pasang. Kenapa harus dikumpulkan? Karena yang selebihnya mati tenggelam bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan kita juga tidak tahu apakah binatang yang sekarang itu betul-betul 100% atau juga banyak binatang yang nggak diambil ya sampai mati akhirnya. Kita juga tidak tahu. Nggak ada datanya Nabi Nuh ngumpulin apa saja ya. Talar gawe ya, dolek hewan opo ya sing dilumpuh Nabi Nuh. Ya, kita tahunya yang ada sekarang gitu aja ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa kesyirikan itu dimasukkan oleh syaitan secara halus dengan awalnya memuliakan orang-orang suci atau orang-orang yang dianggap tokoh. Nah, sehingga tidak terasa orang itu terjatuh dalam kesyirikan karena mengkultuskan tokoh, apakah itu nabi, rasul, kiai, ustadz, orang-orang soleh, ahli ibadah dan sebagainya. Nah, makanya ayat yang saya tadi baca ini berkaitan dengan itu. Tadi dalam surat Al-Isra ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka yang disembah, jadi orang-orang soleh tadi yang disembah, atau bisa para nabi, para rasul. Mereka di sini adalah mereka orang-orang yang soleh tadi. Ya. Mereka orang-orang yang diseru, diibadai, disembah. Ya betaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmah wa yakhafuna adzabah. Jadi orang-orang yang mereka sembah, yang mereka kultuskan, yang mereka ibadai, sebenarnya mereka sendiri itu mencari jalan menuju Tuhan mereka, dan mereka berusaha menjadi makhluk yang terdekat dengan Allah, dan juga mereka berharap rahmatnya Allah dan juga takut dengan siksanya Allah. Ya. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu sangat ditakuti. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu jamaah sekalian. Wad, contohnya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr, itu orang-orang soleh. Mereka sendiri dulunya berjuang bagaimana supaya bisa dekat dengan Allah, bagaimana supaya dapat rahmat Allah, bagaimana supaya tidak diazab. Lalu kenapa harus diminta, diibadahi? Mereka sendiri butuh. Jadi kita diajak oleh Allah berpikir, kenapa kalian meminta kepada makhluk yang dia sendiri itu butuh kepada Allah? Kita minta kepada berhala-berhala, nauzubillah ya. Ada orang meminta kepada berhala yang dulunya adalah orang-orang soleh yang dibuatkan patungnya. Dan ternyata patung Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr itu di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW ditemukan oleh seorang paranormal di pantai Jeddah, digali. Ada patung yang keseret banjir bandang sampai ke Jeddah. Setelah digali, dibersihkan sebersih-bersihnya 5 patung ini, lalu dibagi-bagi di beberapa kabilah Arab waktu itu, dan disembah kembali, dan baru dihancurkan nanti setelah peristiwa Fathu Mekah oleh Rasul yang terakhir. Jadi yang dibikin pada saat Rasul pertama dihancurkan di saat Rasul yang terakhir. Tapi bukan hanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr saja, ternyata ada patung-patung yang lain. Ada yang namanya
Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya sampai ratusan patung. Setiap kabilah punya berhala masing-masing, dan rata-rata berhala itu adalah patung-patung tokoh-tokoh mereka. Terkenal seperti Hubal atau Latta. Hubal itu adalah dulunya orang-orang soleh yang sering menjamu para peziarah ke Baitullah, Ka'bah. Jadi diberi minum, disuguhi, disangoni orang baik. Setelah meninggal maka dibuatkan patungnya juga. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu, bukan yang disembah itu bukan patungnya, bukan batunya, tapi yang mereka bayangkan adalah ini adalah orang soleh. Orang soleh itu dekat sama Allah, dia diminta. Nah, orang-orang yang masih hidup meminta kepada orang-orang yang meninggal karena dianggap orang yang meninggal ini dekat hubungannya dengan Allah. Maka sebenarnya orang-orang musyrikin Mekah dulu ketika disebut oleh Rasulullah, kamu itu menyembah berhala, mereka membantah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu tidak menyembah batu ini, kami tidak menyembah patung ini, tapi kami jadikan dia supaya saya ini lebih dekat kepada Allah dengan sebab dia. Jadi mereka menyembah Allah, kenal Allah, tapi melalui perantara itu tadi. Bahkan ketika terjadi debat ya, antara Imran bin Husain atau Husain bin Imran, ayah dari Husain. Husain ini seorang sahabat Nabi. Imran ini seorang pujangga yang diminta oleh kaum Quraisy untuk berdebat dengan Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah ditanya, "Wahai Imran, berapa jumlah Tuhanmu?" kata Rasulullah. "Ada 7 wahai Muhammad. Yang 1 di langit, yang 6 di bumi." Yang 1 di langit, yang 6 di bumi. Kata Rasulullah, kalau kalian minta rizki, mintanya sama yang 1 yang di langit atau yang 6 yang di bumi berupa berhala? Ya, kami mintanya kepada yang 1 di langit. Kalau kalian sakit, kalian minta sembuh kepada yang 1 apa yang 6 yang di bumi? Ya, kepada yang 1 yang di langit. Ya. Kalau kalian itu mendapat musibah, minta perlindungannya kepada yang 6 apa yang 1? Yang 1 wahai Muhammad. Kalau begitu kenapa harus menyembah yang 6? Langsung aja sama yang 1 kata Rasul. Makanya masuk Islam lah beliau. Nah, jadi sebenarnya mereka meyakini adanya Allah, tapi menjadikan berhala-berhala itu yang tadinya adalah perwujudan dari orang-orang soleh, dimintai tolong oleh mereka untuk menyampaikan keinginan mereka kepada Allah, begitu. Makanya ketika Allah menyatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Orang-orang musyrik di Mekah itu waktu itu ditanya, seandainya kamu tanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawabnya Allah. Kenal Allah mereka. Mereka dikenalkan Allah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bapak moyangnya bangsa Arab. Turun temurun mereka berada di atas agama yang hanifah, ya, lurus. Tapi menjelang zamannya Rasulullah lahir, mereka menyembah berhala juga seperti kaum Nabi Nuh. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa yang kalian sembah, yang kalian mintai tolong, yang kalian ini ibadahi, mereka juga adalah orang-orang yang berjuang mati-matian untuk bisa dekat dengan Allah, dan mereka juga berharap dapat rahmat Allah, dan mereka juga takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa mesti kalian minta ke mereka? Minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bahaya, minta perlindungan jangan kepada mereka, langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan dari saya, apakah boleh kita minta doa orang soleh yang masih hidup? Boleh. Misalkan Ustadz tolong doakan saya, atau Kiai saya minta doa. Nah, maka sebenarnya ini pembahasan yang jarang diangkat. Meminta doa orang-orang soleh tergantung dari sikap dan niat yang minta. Ya. Jika minta doa orang yang soleh, lalu ada rasa ketergantungan kepadanya, maka ini diharamkan. Menggantungkan nasib kita kepada orang soleh tersebut. Yang kedua,
Orang yang terlalu sering minta doa orang lain yang dianggap soleh, dia tidak percaya dengan dirinya sendiri dan berburuk sangka kepada Allah. Kalau saya doa kayaknya nggak dikabulkan. Nah, itu bahaya. Nggak boleh dalam Islam. Kita berburuk sangka kepada Allah. Kayak aneh awak dewi gak puantes, gak mungkin dikabulno. Wis Ustaz, panjenengan mau sendungo. Nah, itu juga kesalahan yang tidak boleh karena suudzon kepada Allah itu dosa. Siapa yang tahu kalau kita ini nggak dianggap oleh Allah? Enggak. Allah mendengar, Allah Maha mengetahui. Maka orang boleh meminta, tapi jangan terlalu sering. Dikhawatirkan ada perasaan bahwa doa saya kayaknya nggak dikabulkan. Ini sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga bahayanya adalah orang yang sering dimintai doa, khawatirnya diujub, wah orang-orang minta doa saya. Berarti saya ini dekat sama Allah kalau begitu ya. Tiap ketemu orang minta doanya wah, ini khawatir membahayakan diri orang yang dimintai. Jadi boleh secara hukum asal tergantung niatnya. Nah, diantaranya para ulama menyarankan kalau kalian minta doa orang-orang soleh, maka niatkan pula kebaikan bagi orang soleh tersebut. Ustadz, tolong doakan saya. Dalam hati kita, biar ustadznya juga dapat kebaikan dengan doanya kepada kita, dapat pahala. Jadi bukan kita saja yang butuh, dia juga butuh. Itu dibolehkan ya. Nah, itu posisinya orang-orang soleh masih hidup, boleh dimintai doanya dan termasuk wasilah yang disyariatkan. Tapi dulu kaum Nabi Nuh dan kaum-kaum setelahnya, bahkan di zaman Rasulullah SAW, bukan semata-mata kan kalau diajak ngobrol gak mungkin patung dungakno aku ya kan, enggak. Tapi mereka melakukan ritual penyembahan, bahkan di situ mereka melakukan penyembelihan, kurban dan sebagainya, dan mereka bertujuan supaya saya ini lebih dekat kepada Allah dengan perantaraan berhala-berhala ini yang mereka yakini itu adalah orang-orang soleh. Maka ini terjatuh dalam kesyirikan yang besar. Makanya kalau minta-minta kebaikan dan doa, mending kepada yang masih hidup saja Pak, lebih aman ya. Kepada kiai, kepada ustadz, atau saudara kita yang akan safar, panjenengan mau berangkat ibadah haji, safar, doakan saya ya. Nanti di sana pas di Multazam atau di Ar-Raudhah atau di mana, doakan saya ya supaya bisa nambah umur, nambah rezeki. Bapak-bapak kalau bahasa nambah langsung ketawa. Nambah umur, rezeki Pak ya. Nambah umur, rezeki. Sanes kula nggih. Ya, nambah umur, nambah anak nggih dan lain-lainnya. Jadi ayat ini sebenarnya poinnya adalah kenapa kita harus mengabdi, meminta kepada seseorang yang dia sendiri butuh dengan Allah, dia sendiri minta rahmat Allah, dia sendiri takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini minta, mintalah kepada Allah. Rasulullah menyatakan faidas ta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah ya. Kalau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Kalau kalian minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jadi tidak menggantungkan nasib kita kepada makhluk-makhluk. Makanya sebenarnya syaiton itu menggoda manusia karena mereka besar kepala, artinya karena manusia yang minta perlindungan kepada mereka. Rasulullah bersabda, jika Bani Adam, seorang manusia itu masuk ke sebuah hutan atau bangunan tua, rumah kosong, atau mungkin padang pasir atau apa saja, lalu ketika datang, maka setan itu lari semuanya. Ada manusia, lari semuanya, terbirit-birit, menghindar. Tapi kata Rasulullah, ketika orang ini meminta perlindungan kepada setan yang ada di situ, walaupun dengan bahasa bukan setan, lindungi saya ndak. Nun sewu mbah. Nah. Nggih. Kula putu panjenengan, kok enak jadi putunya setan. Nggih. Kula putu panjenengan, meriki boten ganggu, maka sampun ganggu kula, nggih. Nah, setannya yang lari itu, wah orang ini minta perlindungan kita, ayo kita datangi, kita digoda, ditakuti, dibikin bahaya. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sendiri. Maka kata Rasulullah, kalau kalian masuk ke satu tempat, apalagi diyakini angker, baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Yang disebut makhluk di sini bisa setan, bisa binatang buas,
binatang berbisa, perampok atau lainnya, pokoknya makhluk yang jahat. Jadi lengkap sudah di situ dengan bacaan itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Insyaallah kalau kita rutinkan setiap masuk satu tempat, masuk ke hutan, ke gunung, baca itu nggak akan pernah diganggu oleh syaitan. Setannya yang akan minggir begitu. Tapi kalau kita justru minta perlindungan, nun sewu ingkang bau rekso meriki, nah, itu malah tambah digoda, Pak. Ya. Kenapa harus minta kepada makhluk yang derajatnya lebih rendah dari kita? Minta saja langsung kepada Allah. Allah juga yang menciptakan mereka yang mengganggu kita, langsung ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kita yang kokoh kepada Allah itu yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang bertauhid itu orang yang paling enak hidupnya. Karena apa? Yang dia takuti cuma satu, Allah saja. Ya, yang dia khawatirkan cuma Allah. Dia mintanya cuma kepada Allah. Dia minta perlindungan kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah, terus semuanya. Jadi ini adalah ikatan yang kuat antara hamba dengan Allah saja. Tapi orang yang berbuat syirik, percaya ini, percaya itu, rasa takutnya banyak sekali. Sudah takut sama sing baurokso, takut mbah, takut setan, takut istri, nah, macam-macam ya. Jadi semakin banyak rasa takutnya gitu ya. Banyak sekali. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita terus tanamkan sekuatnya. Saya butuh apa-apa langsung kepada Allah. Yang lain nanti. Itu sebagai sebab saja. Begitu ada orang tok nun sewu nagih utang, langsung ya Allah saya punya utang, minta sama Allah dulu sebelum yang lainnya. Nah kita itu biasanya nyari kepada makhluk dulu, baru sudah mentok baru minta. Duh harus bayarnya utangnya, oh apa ya nyari kemana-mana sampainya nutup utang dengan utang lagi, nyari utangan gitu. Tapi Allah nanti belakang-belakang pas nyari utangan nggak ada, baru ya Allah kulon pun berusaha baru minta. Nah jangan dikesampingkan Allah yang pertama kali. Begitu anaknya sakit, Allah, ya Allah, engkau yang memberi sakit, engkau yang mengangkatnya, langsung. Jangan yang lain dulu, yang lain nanti belakangan, itu sebagai sebab saja. Ya. Jadi jangan sampai merusak ketawakalan kita dengan sebab, tapi langsung kepada Allah. Khawatir orang kalau terlalu bergantung kepada makhluk, kepada sebab, dia tawakalnya hilang kepada Allah. Justru Allah akan timpakan musibah kepadanya. Ada seorang teman itu, seorang ibu, itu yang ya memang bagus sarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya panjenengan harus minum sebanyak-banyaknya supaya ginjalnya sehat. Oh gitu ya Bu? Iya, harus banyak minum air putih terus. Setiap hari ngobrak-ngobrak orang supaya begitu. Itu bagus. Itu sebab air putih, sebab kesehatan ginjal. Tapi ketika menggantungkan kepada air, qadarullah ibu ini meninggalnya gagal ginjal. Ini sebagai peringatan bagi kita. Loh iki sing ngiling-ngiling no kok malah kena gagal ginjal. Bukan kita meremehkan saran orang, tidak. Kita hargai, cuman kitanya jangan menggantungkan kepada air gitu ya. Yakini bahwa ya Allah yang memberikan sehat saya, Allah membuat ginjal saya sehat, Allah. Ini adalah sekedar sebab saja. Ya, kalau Allah menghendaki ya terjadi, kalau enggak ya enggak. Nah, itu Pak, orang bertauhid itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat tadi secara tegas, kenapa kalian meminta, memohon, berdoa, beribadah, mengabdi kepada seseorang yang dia sendiri sebenarnya butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mending kita langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa kecil hati, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah, bahwa kalau saya yang minta kayaknya nggak didengar. Loh, kok bisa menyimpan begitu, bagaimana? Ya. Kalau memang kita merasa banyak dosa, ya kita minta maaf kepada Allah. Ya Allah, sebelum minta, ya Allah, kula niki kajenge nyuwun panjenengan, tapi kula sungkan. Nopo? Oh, nggak ada suara nopo ya. Ya, kula niki kata dosane. Ya istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya sebelum minta kita minta maaf dulu. Kita sama orang aja sebelum ngutang ngapunten nggih. Loh, sampean salah napa kok ngapunten? Sebentar dereng nggih. Kula aja ngutang kok diawalinya ngapunten gitu ya. Nah, itu ada adabnya. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, kemudian
khawatir jangan-jangan doa kita nggak didengar, ya kita banyak istighfar, minta kepada Allah diampuni dosa dulu, baru minta apa yang kita inginkan gitu. Boleh kita juga minta tolong doanya orang lain dengan catatan tadi yang sudah saya jelaskan, tidak menggantungkan diri kita kepada dia, ya, dan juga jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama di ayat ini. Kemudian yang terakhir, yang kedua, ayat, saya lompati satu ayat, surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah surat 9 ayat 31. At-Taubah ayat 31. Wa qauluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbar dan ruhban. Nah, saya jelaskan dulu. Mereka menjadikan ahbar ini humul ulama, wa ruhban humul ubad. Jadi ahbar itu adalah orang yang berilmu, para ulama. Ruhban itu ahli ibadah. Ya, biasanya merangkap ya, kalau ulama ya ahli ibadah. Ahli ibadah belum tentu ulama. Ya. Tapi ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ittakhadhu, mereka di sini adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, tapi juga ditiru oleh kaum muslimin. Mereka di sini adalah ahlu kitab, Yahudi maupun Nasrani, menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan para pendeta, para rahib, pastur dan lain-lainnya. Kalau di muslim, mereka menjadikan para kiai, para ulama, para ustadz sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi begitu. Bagaimana penjelasannya? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayah ala Adi bin Hatim At-Ta'i. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini di hadapan Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim ini seorang sahabat mantan Nasrani. Dulunya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam, mu'alaf begitu. Rasulullah membaca ayat tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu kaum Yahudi, kaum Nasrani, menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Adi menolak atau menyanggah, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, apa yang kau baca dari Al-Quran tadi, saya karena mantan Nasrani, saya tidak pernah menjumpai kok ada orang Yahudi Nasrani menyembah pendeta, itu tidak ada gitu. Tidak ada Rasulullah, ya mereka tokoh agama saja, nggak menyembahnya, kita nggak menyembahnya sama sekali wahai Rasulullah. Ya wajar ya membantah, karena dalam pikirannya Adi, wong saya dulu mantan Nasrani, nggak ada kok peribadatan atau nyembah pendeta, itu nggak ada. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatahilluna wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah ketika para pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikuti menghalalkannya? Jadi para pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian mengikuti pendeta itu. Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya? Jadi para pendeta Yahudi, Nasrani itu suka sekali merubah-rubah ayat Allah, bisa jadi membuangnya atau menambahnya atau merubahnya. Allah nyatakan yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka suka mentahrif, merubah-rubah kalimat Allah, yaitu Alkitab, ya, kepada tempat yang tidak semestinya.
Jadi bisa dihilangkan, bisa ditambahkan atau dirubah. Ya. Maka yang Allah haramkan oleh para pendeta itu dihalalkan. Dan sebaliknya, yang Allah halalkan mereka haramkan. Ya. Sebagai contoh, babi itu sebenarnya dari zaman Nabi Musa, ya, dalam kitab Taurat maupun kitab Injil dan juga dalam Al-Quran, babi itu diharamkan. Babi itu diharamkan. Tapi faktanya sekarang orang Yahudi Nasrani makan babi atau tidak, Pak? Makan babi. Siapa yang menghalalkan babi? Ya para pendetanya yang merubah-rubah kitab suci mereka. Kalau kitab Bible, ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru versi Indonesia, di situ tuh ada tambahan. Ya, diharamkan babi hutan. Ya, yang haram itu babi hutan. Kalau babi kota atau babi desa itu halal. Kalau babi hutan celeng, ya. Nah, kata-kata hutan ini ditambahkan. Adalah aslinya adalah Allah mengharamkan babi, tapi Allah mengharamkan babi hutan. Kalau nggak di hutan berarti jadi halal. Babi yang diternak yang putih-putih itu. Nah, ini namanya menghalalkan yang haram. Allah sudah haramkan, mereka halalkan. Dan itu diikuti oleh para pemeluk agamanya. Sementara hak menghalalkan, mengharamkan itu hak Allah mutlak. Yang lain tidak berhak. Nah, ketika ada seorang manusia bernama pendeta atau apa saja, siapa saja ulama yang merubah aturan Allah, maka dia memposisikan dirinya seperti Tuhan. Kalau diikuti berarti orang ini menyembah dirinya. Nah, gitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kalau ada pendeta sujud ruku terus nyembah gitu, bukan, tapi mengikuti ketika dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, diikuti. Maka yang mengikuti ini adalah yang menyembahnya. Ini yang dimaksud ayat tadi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi bisa berupa patung-patung orang-orang soleh yang dijadikan wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Bisa juga orang-orang yang melakukan kesyirikan itu menyembah para pendeta, para tokoh agama, yaitu dengan cara mengikuti mereka ketika merubah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat mungkin terjadi di kalangan kaum muslimin yang mengikuti para ustadz, para kiai yang mungkin sebagiannya adalah ulama-ulama ulama-ulama jelek yang merubah-rubah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti ada yang menyamakan pembantu rumah tangga jadi budak, ya. Kan dalam Islam budak itu halal ya bagi majikannya. Kalau budak perempuan halal dengan jumlah yang tidak terbatas. Jadi kalau zamannya perbudakan
mengabulkan B, sehingga orang yang tidak menyadari itu menganggap bahwa doanya ini tidak dikabulkan. Kira-kira bagaimana Ustadz? Matur nuwun. Alhamdulillah, ada dua pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, bagaimana kita menyadari telah digoda oleh syaitan dan bagaimana cara menangkalnya, ya. Yang pertama, untuk lebih lengkapnya bisa buka di YouTube, terutama channelnya Pak Win mungkin ya, Pak Win. Ada kajian saya kemarin di Masjid Al-Mujahidin yang judulnya Ilmu Lampah Lumpuhkan Setan, ya. Jadi bukan ilmunya Brahma Kumbara ya, lampah lumpuh. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu jamaah sekalian, memang kita sulit membedakan godaan ini apakah dari syaitan atau dari hawa nafsu kita sendiri. Kita sulit untuk membedakannya selama kita merasa ada bisikan dalam hati untuk mendorong kepada keburukan, ya. Karena juga bisa jadi itu hawa nafsu, karena Allah nyatakan inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada yang buruk, diantaranya begitu ya. Atau Allah nyatakan juga dalam Al-Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan kepada seseorang itu kefajiran yaitu dosa dan juga ketakwaan. Nah, tapi kita tidak perlu ambil pusing karena pada intinya sama, baik dari jiwa kita ataupun dari syaitan sama-sama menyuruh kepada keburukan, maka harus kita tangkal. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama, kurang lebihnya gambarannya bahwa tanamkan sekuat-kuatnya dalam diri kita bahwa syaitan itu musuh dan jadikan musuh, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia itu musuh dan jadikanlah dia sebagai musuh. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 6 ya. Allah nyatakan innasyaitona lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Allah sendiri yang mengatakan. Maka jadikan dia musuh. Jadi dalam mindset kita, dalam pikiran kita, jangan pernah kita sedikit pun berpikir bahwa setan itu pasti akan kasihan sama kita. Tidak ada. Permusuhan yang nyata dan jadikan dia musuh. Dan juga jangan pernah berpikir barangkali mene-mene setannya jadi konco kurek gitu. Nah, jadikan musuh. Nah, ini harus tanamkan sehingga setiap ada bisikan apakah itu dari jiwa kita atau dari setan, oh ini setan musuh. Sehingga kalau sudah tertanam kuat, ini musuh saya. Tidak mungkin musuh itu ingin kebaikan, pasti kejelekan. Satu yang itu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahuinya bagaimana menangkalnya, yang kedua adalah dengan cara mengetahui strategi taktik syaitan dalam menggoda. Kalau kita berperang dengan musuh dan kita tahu strategi musuh, kita kemungkinan besar menang kemungkinannya. Kalau kita ini ahli bela diri ya, misalkan silat, kemudian tahu musuhnya ini dari perguruan mana dan kita hafal gerakannya, bahkan kita sudah pernah mempelajarinya, itu akan lebih mudah karena bisa dibaca, ditebak. Itu bagi ahli bela diri. Maka dengan mengetahui strategi syaitan, kita akan mudah menangkalnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan ngaji. Salah satunya kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton. Pernah saya kaji sampai selesai di Masjid An-Nur Empunala. Ya, kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton. Bagaimana menyelamatkan hati dari godaan syaitan. Banyak sekali Pak, sampai puluhan manuver strategi syaitan. Kalau kita kenali, kita akan sulit dijatuhkan. Contoh Pak ya, strategi setan itu contohnya. Di antaranya dia akan menggoda Bani Adam dari jalan apa yang dia sukai. Apa yang paling kita sukai akan digoda lewat situ Pak. Salah satunya. Sehingga setiap orang harus menyadari, aku senengane manu, mesti digodain lewat manu. Entah itu manu itu menyebabkan kita lalai, atau mungkin melalaikan kewajiban, atau bahkan mencari harta haram demi mendapatkan manu misalkan ya. Saking senangnya orang sama manu itu sampai ya tiap hari sing dilus-elus manu ya Pak, manu burung. Jangan salah paham saya Pak. Ya saya ganti ayam lah gitu ya. Orang itu kalau sudah senang sama ayam, ya Allah, seperti saya peternak ayam. Kalau orang tidak suka ayam itu tidak bisa bedakan ayam ini ganteng apa ayu, nggak bisa. Tapi saya bisa bedakan
Oke, ayam itu wahyu iki ayam iki. Mesti kalau saya ambil dikasihkan ke ayam pejantan, dikejar oleh pejantan-pejantan, saya bisa membedakan. Ya, saking senengnya ayam gitu. Ya, termasuk ayam itu ganteng napa boten. Nah, orang kalau senengnya sangat sekali, kita harus sadari bahwa akan ada godaan setan di situ. Saking senengnya, akhirnya menghalalkan segala cara supaya mendapatkan yang dia senangi. Saking senengnya, akhirnya melalaikan kewajiban. Ya. Itu pernah ada yang konsultasi, seorang ibu-ibu curhat karena suaminya itu sangat suka motor tapi kelewatan. Jadi tiap hari utak-atik motor dari pagi sampai sore gitu terus. Tiap hari utak-atik motornya sampai istrinya lupa nggak diutak-atik begitu. Itu ada. Nah, seperti itu. Boleh suka apapun yang halal asal jangan berlebih-lebihan. Sampai melalaikan kewajiban. Jadi yang pertama, ini contoh saja strategi setan itu akan masuk melalui pintu apa yang kita sukai. Itu yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah tercukupi semua keperluannya, kebutuhannya, seolah-olah tidak ada lagi yang diinginkan karena semuanya sudah terpenuhi. Tapi ternyata ada satu lagi. Orang itu kalau sudah memiliki segalanya, ada satu keinginannya, yaitu jangan sampai kehilangan itu. Nabi Adam sudah di surga, apapun yang beliau minta Allah berikan. Tapi ada satu hal yang menjadi pikiran Nabi Adam dan Ibu Hawa dan paling diinginkan oleh keduanya, ingin kekal di dalam surga. Saking enaknya, ya Allah saya ingin kekal. Nah, iblis masuk lewat situ. Adam, ini ada buah namanya Syajaratul Khuldi. Nah, yang namakan siapa? Iblis. Buah keabadian. Baru dengar namanya saja, waduh, ini yang saya inginkan. Baru namanya saja sudah luar biasa. Jadi masuk lewat hal yang disukai. Ini contoh saja. Yang kedua contohnya, mengganti atau menghias-hiasi keburukan dengan sesuatu yang indah. Makanya Allah nyatakan la uzayyinanna fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain wa la uzayyinanna lahum. Setan itu akan memperindah, mempercantik, menghiasi apa yang buruk sehingga tampak baik di hadapan manusia. Kalau yang halal kesannya kayak membosankan, tapi kalau yang haram menyenangkan. Nun sewu orang itu sama istrinya kok biasalah sampai 20 tahun. Ya. Tapi kalau rumput tetangga terlihat lebih hijau. Padahal belum tentu ya Pak, belum tentu. Jadi itulah dihias-hiasi oleh syaitan. Kalau sama istrinya dingin tapi sama wanita lain terasa hangat bahkan panas. Nah, itu siapa yang berbuat? Syaitan. Harus kita sadari bahwa kenapa ya kok yang halal ini rasanya biasa tapi yang haram kok asik. Nah, ini setan masuk di situ. Dan juga mengganti nama-nama yang jelek dengan nama-nama yang bagus supaya orang terjatuh. Seperti yang sering saya contohkan mudahnya, wanita nakal ya yang suka menjual dirinya dulu kan dikasih nama WTS, wanita tuna susila. Jadi kalau disebut pelacur kayaknya nggak enak, WTS saja, WTS. Siapa yang ngasih nama itu? Syaiton. Ya, wanita tuna susila. Itu saja masih kurang enak, nggak enak. Tuna itu kan nggak punya ya. Tuna rungu nggak punya pendengaran. Tuna wicara nggak bisa bicara. Tuna susila nggak punya kesopanan. Wanita yang nggak sopan. Kayaknya nggak enak. Diganti lagi kan, PSK. Pekerja seks komersial. Orang namanya pekerja kok. Jadi orang akhirnya kabur. Sampean lapo mbak kerjo loh kan bahasanya begitu. Akhirnya yang beli pun bilangnya sodakoh kok kayak gitu. Ya. Ada orang seperti itu. Teng pundi Pak sodakoh, datang pundi teng BCP balon cangkring permai. Ya, sudah ditutup ya. Alasannya apa? Sodakoh. Niku kok Ustad meriku nggih kathah rondo gadah yugo kan sakno kula sodakoi. Astagfirullah. Itulah kinerja setan, mengganti nama-nama supaya nampak lebih ringan. Mungkin nanti akan ada lagi nama lainnya setelah ini. Terus begitu. Ya. Homer minuman keras diganti namanya jadi apa ya istilahnya? Ada istilah yang bagus mereka menyebutnya. Ya merek ya, kalau itu merek ya tapi miring. Nah, jadi ini contoh Pak. Jadi cara menangkal syaitan yang pertama kita harus menyadari bahwa mereka telah musuh, jadikan musuh. Yang kedua kita harus bisa
mengetahui strateginya. Untuk lebih lengkapnya bisa mengkaji kitab Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi, atau salah satunya Ighatsatul Lahfan karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan mungkin ada yang kitab-kitab lainnya. Itu cara menangkal setan ya. Dan yang ketiga, karena setan itu tidak kelihatan sementara mereka melihat kita, ini satu kekalahan kita. Mereka lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Maka cara yang paling efektif adalah minta tolong kepada pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya penangkal syaitan itu mayoritas berupa bacaan Al-Qur'an, berupa doa, berupa zikir. Karena apa? Kita tidak bisa melihatnya, kita mintanya sama yang menciptakan mereka. Maka mereka akan jadi sangat lemah dengan itu semua. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tadi apa sekali Pak, saking panjangnya? Doa ya, terkait doa. Hanya hanya klarifikasi saja Ustadz, apakah betul bahwa saya pernah melihat atau mendengar satu ulasan bahwa seseorang minta A, kadang-kadang tidak dikabulkan yang A tapi dikabulkan yang B gitu. Kira-kira benar enggak penjelasan seperti itu? Jadi ada dalam hadis sahih bahwa setiap orang yang berdoa itu tidak akan lepas dari salah satu yang tiga. Artinya tidak ada yang rugi sebenarnya. Ada salah satu dari tiga akan dia dapatkan. Yang pertama, ketika dia berdoa, kemungkinannya dikabulkan saat itu juga. Ini satu ya. Yang kedua, bisa jadi Allah akan hilangkan, Allah hindarkan dia dari musibah. Dia tidak minta itu sebenarnya. Ya Allah paringi kulo jodoh, tapi nggak dikasih jodoh, tapi pas mau ketabrak nggak jadi. Allah hindarkan dari musibah. Ya. Atau yang ketiga, Allah jadikan tabungan di akhirat. Kenapa? Karena doa adalah ibadah, bahkan ibadah yang tertinggi. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Dalam hadis yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka kalau kita banyak berdoa, belum dikabulkan, tidak dihindarkan dari musibah, maka dicatat sebagai ibadah. Semakin banyak doanya, semakin banyak nilai ibadahnya. Jadi tidak ada ruginya sama sekali dengan doa. Dan juga kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu pencipta saya, Allah tahu kebutuhan saya, Allah tahu yang terbaik untuk saya. Kalau saya minta, kok Allah nggak ngasih, bukan Allah pelit, bukan Allah nggak punya. Kalau manusia Pak ya, kaya tapi pelit, nggak bisa ngasih, lowoman tapi nggak duwe, mau apa ngasih ya? Allah itu dua-duanya nggak memiliki sifat itu. Allah itu maha kaya dan pemurah. Allah punya segalanya, Allah juga sangat pemurah. Nah terus kenapa nggak dikasih? Pasti ada tujuannya. Seperti nun sewu, contoh aja, misalkan bapak-bapak nih punya tabungan 100 juta, nganggur, duit adem misalnya, nggak kanggo lah istilahnya. Terus anaknya yang SD kelas 5 minta, ya aku pingin tuku sepeda motor Ninja 250 cc. Ya. Ayah ini punya duit, masih susu ya kalau 100 juta ya. Dan juga pasti sayang kepada anaknya, tapi belum tentu dibelikan. Kenapa? Ini kayaknya sampean gurung wayale, saya kelas 5 tumpahannya 250 cc. Sampean pantasnya 2 cc kiri kanan sepeda, goes. Ya, misal. Nah, orang tua ini bukan pelit sama anaknya, bukan juga nggak punya. Dia punya, dia nggak pelit, tapi kayaknya dikasih belum saatnya, malah bahaya leh sampean sampai iso ciloko. Nah mungkin kita ini ya Allah kunyun sugih dari Allah, sampean gurung wayahe kok nek sugih sampean sombong. Misalkan begitu ya, wis tak tahan sik kok sampai siap. Nah, gitu aja Pak, berbaik sangka ya. Aku kok njalo nggak sugih-sugih ket biyen dungu nggak sugih-sugih, mungkin ya belum waktunya. Ya, minta saja, enggak apa-apa terus, enggak ada salahnya, gratis berpahala. Jadi betul Pak tadi ya, mintanya A tapi Allahnya kasih B. Tapi di sini adalah minta sesuatu tapi Allah tidak kabulkan saat itu, tapi Allah hindarkan dia dari mara bahaya. Bisa jadi begitu, nggih. Demikian wallahu a'lam bishawab. Enggak Pak, ada ibu-ibu dua, sinten dulu? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Ustadz mau nanya, ini sebenarnya pertanyaan yang sudah lama terpendam. Mumpung ada kesempatan tadi Ustadz membahas tentang ulama yang dikultuskan gitu kan, sehingga kemudian dibuat patung. Tapi ini kita dapati bahwa tidak ada patung di sana gitu Ustadz. Waktu itu saya terus terang diajak oleh seorang teman untuk mendatangi sebuah kubur karena dianggap bahwa tempat itu diberkahi karena di sana ada meninggal ulama besar, sehingga ya mungkin pengertiannya sama seperti tadi bahwa itu adalah tempat di mana dikabulkannya doa gitu, karena di sana dianggap sebagai ulama yang dekat sama Allah gitu kan. Waktu itu saya pikir, loh bukannya tujuan kita ke kubur memang ada tempat yang diberkahi, saya tanya gitu kan. Jawaban teman saya waktu itu adalah, ya sebetulnya sama sih kayak kubur Rasulullah, karena kita belum bisa ke Mekah, maka kita mendatangi kubur ulama itu gitu. Nah pertanyaan saya, apakah memang ada kubur-kubur yang diberkahi dan kita boleh juga menyetarakan kubur Rasulullah? Saya juga nggak tahu, kan ada raudhah, cuman nanti pengertiannya seperti apa mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Dan apakah kita bisa menyetarakan pendapat tersebut yang menganggap bahwa kubur Rasulullah itu sama dengan kubur ulama seperti itu Ustadz. Terima kasih. Tentang kubur, yang pertama, ziarah kubur itu awalnya dulu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Awalnya beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya, kata Rasulullah, pernah melarang kalian ziarah kubur untuk menjaga akidah kaum muslimin. Fazuruha, maka sekarang silakan kalian berziarah kubur. Fa innaha tudzakirkumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur kalian jadi ingat akhirat. Jadi kita jangan pukul rata setiap orang ziarah kubur pasti salah, justru berpahala. Tergantung niat dan tergantung cara ziarahnya. Jadi yang kita luruskan adalah niatnya untuk apa, terus ritual atau tata caranya seperti apa. Kita tidak bisa pukul rata orang ziarah kubur syirik, salah. Lihat dulu rinciannya. Kalau ziarah kubur itu dalam rangka mengingat akhirat, mendoakan si mayit, ya, mengambil ibroh dari orang yang meninggal ini, maka ini dibenarkan, apalagi untuk mengingat akhirat. Ya, bahkan itu berpahala dengan adab-adab yang dicontohkan Rasulullah, diantaranya kita masuk pemakaman lepas sandal, ya, kemudian mengucapkan salam kepada ahli kubur, kemudian tidak boleh menduduki kubur, tidak boleh melangkahi. Itu memang adab-adabnya ada, begitu ya. Nah, tetapi kalau kita ziarah kubur lalu mengkhususkan bahwa kuburan ini berkah, yang lainnya tidak, ya. Kuburan ini spesial, yang lain tidak. Ini butuh dalil. Ada nggak dalilnya yang menyatakan tempat itu adalah tempat yang berbeda dengan tempat lainnya? Rasulullah bersabda contohnya begini tentang masjid. Beliau bersabda, la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian mengkhususkan untuk rihlah, bepergian, bersafar menuju satu tempat kecuali 3 masjid. Maksudnya itu selain 3 ini Rasulullah tidak merekomendasikan bahwa ini beda dengan masjid lainnya. Artinya selain yang 3 ini sama. Nah, yang 3 ini spesial. Rasulullah mengatakan janganlah kalian bepergian dengan meyakini bahwa tempat itu tempat yang keramat dan berbeda dengan yang lain kecuali 3, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, ya, 3 ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa memang memiliki kelebihan. Ya. Siapa yang sholat di Masjidil Haram maka sama dengan 1000 apa 100.000? 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 500 apa 1000? 1000, Al-Aqsa 500, ya, begitu. Jadi kalau mengatakan bahwa oh ini kuburan ini khusus atau masjid ini khusus, bisa jadi kalau ada dalil yang menjelaskan itu. Nah, kalau kuburan saya belum menemukan dalil secara khusus bahwa ini kuburan ini beda dengan yang lainnya. Ya, sama
sama saja. Jadi kuburan, siapapun yang ada di dalamnya, orang biasa, orang baik, orang soleh ataupun tidak, maka posisinya dia sudah meninggal dan itu kuburan. Ya. Dulu para sahabat, diantaranya sahabat Umar, ketika mengalami masa kemarau panjang, paceklik, beliau datang kepada Abbas, paman Rasulullah SAW, yang masih hidup. Rasulullah waktu itu sudah meninggal. Kalau Rasulullah masih hidup, Umar akan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya supaya dapat hujan. Tapi beliau karena Rasulullah sudah wafat, maka sahabat Umar waktu itu jadi khalifah mendatangi Abbas, pamannya Rasulullah, minta doanya. Nah, jadi tidak ada kebiasaan sahabat, wah ini kan harusnya Rasulullah lebih tinggi derajatnya daripada Abbas, pamannya. Tapi tidak mendatangi makam Rasulullah, tidak. Tapi mendatangi Abbas. Para sahabat tahu betul, apalagi panjenengan kalau buka hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah beberapa hari sebelum wafatnya, ketika beliau sakit. Ketika beliau sakit, ada beberapa hadis, dan ini nanti akan dikupas tuntas di bab-bab setelahnya insya Allah tentang ziarah kubur ini. Hadis-hadis ketika Rasulullah menjelang wafatnya, pesan-pesan terakhir Rasulullah diantaranya yang paling banyak adalah Rasulullah mengatakan intinya adalah jangan la taj'al qabri wasanan atau la taj'al qabri idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku ini sebagai id, tempat berhari raya di situ didatangi secara rutin, tidak. Ya, disamakan dengan makam-makam lainnya, tidak dispesialkan. Rasulullah melarang waktu itu. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian ketika umroh atau ibadah haji kemudian ke makam Rasulullah, di situ akan ada askar yang jaga, ya. Ada petugas kayak polisi yang jaga, dan ada ulama 24 jam yang menasehati. Karena apa? Khawatir orang-orang meminta-minta kepada Rasulullah SAW, dijaga ketat, ya. Kalau ziarah ke situ, bersolawat, mendoakan Rasulullah, itu disunah. Walaupun Rasulullah tentunya sebenarnya kita yang butuh Rasulullah ya dengan doanya beliau, tapi beliau sudah meninggal. Maka yang hiduplah yang mendoakan yang meninggal, gitu. Jadi kesimpulannya ibu yang bertanya tadi bahwa tidak ada pengkhususan kuburan siapapun di muka bumi ini, termasuk pengkhususan masjid kecuali yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti tadi 3 masjid. Adapun masjid-masjid yang lainnya, maka daripada dijadikan masjid keramat, mending jadi masjid keramut gitu ya. Ya lebih baik itu ya. Jadi sama aja ya, sama. Jadi boleh berziarah dengan catatan niatnya dan juga tata caranya. Bukan semata-mata ziarahnya benar atau salahnya, tapi dari niat dan juga tata caranya. Maka kuburan siapapun dia, termasuk para ulama, adalah diposisikan yang sama, tidak ada bedanya dengan kubur-kubur yang lainnya. Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Monggo selanjutnya Pak Tahid tadi mau bertanya. Ini pertanyaan terakhir ini barangkali. Sudah 9.30. Monggo Pak Tahid. Pakai mic Pak Tahid, ringkas saja. Kalau pakai mic ringkas ya. Ringkas. Ustaz, bagaimana cara mengetahui bahwa ibadah kita itu biar terbebas dari syirik? Pertama, kedua, juga kehidupan kita sehari-hari di luar ibadah, bagaimana cara mengetahui agar juga terbebas dari syirik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara detailnya tentunya dengan kita mengkaji bab tentang syirik ya, karena tidak mungkin seseorang terhindar dari sesuatu yang tidak dia ketahui gitu ya. Seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata an yudrikani. Kebanyakan orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Adapun saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan-keburukan supaya saya tidak terjatuh. Saya bertanya tentang keburukan supaya tidak melakukannya. Nah, ketika kita ingin terbebas dari syirik, tidak ingin terjatuh ke dalamnya, berarti kita harus mengetahuinya. Dimulai dengan definisinya dan nanti dengan detail contoh-contohnya dan jenis-jenisnya. Maka secara gampang, mudahnya, syirik itu kalau definisi dari Rasulullah
an taj'alallaha niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Allah yang menciptakan kamu. Ketika kita menduakan Allah, baik itu secara total ibadah kita dipalingkan kepada selain Allah, diperuntukkan kepada selain Allah, atau kita beribadah kepada Allah tapi niatnya juga kepada yang lain. Contohnya orang yang riya. Makanya riya ini dimasukkan bab syirik, termasuk syirkul asgor, syirik kecil, karena dia ibadah sebenarnya ibadahnya kepada Allah tapi ada niat lain, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin terkenal, ingin mendapatkan harta, maka dia telah berbuat syirik karena menduakan Allah. Harusnya mantap hanya kepada Allah tapi dia duakan niatnya, ya kepada Allah ya juga kepada yang lainnya gitu. Ada yang totalitas tidak sama sekali kepada Allah tapi keluar selain Allah. Tapi ada juga yang ya kepada Allah ya juga kepada yang lainnya. Maka cara mendeteksinya demikian. Kita ibadah ada syiriknya enggak ya? Kalau ibadahnya itu betul-betul murni, makanya disebut ikhlas, artinya murni hanya untuk Allah saja, berarti bersih. Tapi kalau ada unsur selain Allah di sana, maka itu termasuk terjatuh dalam kesyirikan. Nah, insya Allah nanti secara bertahap, pelan-pelan kita belajar bareng tentang jenis-jenis kesyirikan yang besar maupun yang kecil, ya. Insya Allah nanti bab berikutnya babu minasyirki, yaitu ibsil hilqah wal khayt wa nahwihima li rabbil bala au daf'ihi. Termasuk syirik adalah mengenakan kalung, ya, termasuk gelang dan sejenisnya untuk menolak bala. Nah, nanti akan kita bahas termasuk syirik. Kenapa disebut syirik? Karena harusnya kita menolak bala itu mintanya kepada Allah, tapi dia menggunakan kalung, gelang dan benda-benda lainnya. Itu makanya termasuk syirik. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya lebih detail tentang jenis-jenis kesyirikan. Oke. Ampun. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan sebelum ditutup dengan doa, ada sedikit pemberitahuan dan juga sekaligus permintaan dari Ibu Hajah Nasuha, yaitu putra beliau, ya, Abah Asrori dan istri beliau, kemudian siapa tadi, Pak Ahmad, berangkat ibadah haji, nggih. Nyonya, nggih. Oh, nyonya, nggih. Jadi Abah Asrori dan istri juga istri Pak Ahmad akan berangkat ibadah haji. Yang Abah Rori ini tanggal 15, nggih, 15 Juni, dan bersama istri dan juga istri Pak Ahmad Rosadi ini, ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan Abah Rori dan keluarga serta juga istri Pak Ahmad diberikan kelancaran, kemudahan, kemudian kesehatan lahir dan batin, diberi keselamatan, dan yang terpenting semoga hajinya adalah haji yang mabrur, karena Rasulullah menyatakan hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah doakan kita doa bagi beliau, dan mudah-mudahan juga nanti kita berpesan beliaunya mendoakan kita. Bahkan yang lebih kita yang lebih berharap doanya adalah kita kepada beliau yang berangkat, tapi juga yang berangkat butuh sama-sama saling mendoakan antara kita semuanya. Okay? Demikian pemberitahuan. Mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan doa sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته